ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr telah bersumpah dengan sumpah-sumpah besar. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Tidakkah dalam sumpah itu betul-betul merupakan sumpah besar lidhi hijr bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya kecerdasan. Artinya sumpah-sumpah ini perkara besar, dan kalau Allah sudah bersumpah, tidak bisa dibayangkan bagaimana besarnya, dahsyatnya perkara itu. Dan apa yang Allah gunakan dalam sumpah jelas merupakan perkara besar. Apalagi langsung Allah mengatakan besarnya sumpah. Di antara sumpah itu walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Salah satu penafsirannya yang banyak disebutkan oleh para ulama adalah malam-malam di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada juga penafsiran malam-malam 10 terakhir Ramadan. Yang jelas 2/10 ini 2/10 yang sangat mulia. Kalau 10 terakhir Ramadan hampir dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Tapi itu pun Ramadan banyak-banyak orang justru bersemangat di 10 pertamanya saja. Padahal puncaknya Ramadan itu ada di 10 terakhir. Puncak Ramadan berada di 10 terakhir. Hebatnya Ramadan itu, dan tidak bisa terbayangkan besarnya akhirnya itu. Tapi bersamaan dengan itu, sebagian ulama menguatkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah lebih mulia lagi. Dan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini banyak orang terlalaikan. Tidak bisa bersikap seperti bulan Ramadan, apalagi bersikap seperti terakhir Ramadan. Padahal dia sangat luar biasa. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihin khairun
ada juga ahabbu ilallah, ada juga lafaz azka, afdal min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh di hari-hari itu menjadi amalan yang paling baik, menjadi amalan paling Allah cintai, menjadi amalan paling afdal, menjadi amalan paling mulia, paling suci. Tidak ada mengalahkan amalan di hari-hari yang 10 ini. Coba lihat, kalau seandainya ini ucapan, sekedar ucapan ustaz, ulama, syekh, maka bisa dibuang, bisa diambil. Tapi ini adalah ilmu dari orang yang mendapatkan wahyu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang boleh ucapkan dari hawa nafsu. Apa yang boleh ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang datang dari Nabi itu wahyu terhebat. Wahyu yang datang dari Nabi, di situ cahaya terhebat. Wahyu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan terhebat. Karena sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi gembirakan kita dengan ilmu besar ini. Nabi gembirakan kita dengan ilmu besar ini. Hebatnya amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Karena itu bersiap. Sebab bulan Dzulhijjah ibarat waktu panen. Dan setiap yang ingin panen menanam dulu. Pelihara tanamannya, pupuk, rawat. Selanjutnya baru bisa panen. Sebagaimana nasihat para ulama untuk panen di bulan Ramadan, maka menanamlah di bulan Rajab. Pelihara, sirami tanamannya di bulan Sya'ban. Maka bulan Ramadan panenlah. Demikian pula memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Persiapkan diri, perhebat amalan untuk masuk di bulan yang sangat mulia ini. Dan tidak sampai setengah bulan. Tidak sampai setengah bulan untuk berjumpa dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Sangat dekat. Saking hebatnya amalan di hari-hari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menegaskannya sebagai amalan yang paling afdal, paling mulia, paling Allah cintai, paling azka. Dalam lafaz azka, ini tazkiyah, tazkiyatun nafs. Ini azka yang paling hebat dalam tazkiyah, yang paling hebat dalam kesucian. Mau membersihkan diri di hari-hari, mau meraih kehebatan jiwa di hari-hari. Tapi yang kita lihat
Justru di hari-hari itu banyak orang tersibukkan, terlalaikan. Maka demikianlah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa najai kaman? Botol pompona po. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Sahabat sampai bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Walaupun berjihad di jalan Allah, tidak bisa mengalahkan amalan di hari-hari itu. Kenapa muncul pertanyaan ini? Sebab dalam fikiran sahabat, apa yang datang dari Nabi? Wa durwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Ubun-ubunnya Islam itu, puncaknya Islam itu, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menjelaskan tidak ada amalan yang bisa mengalahkan amalan di hari-hari ini, muncul pertanyaan itu. Walaupun berjihad, kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bimali wa nafsi wa lam yarji' bi syai'in min dzalik. Kecuali lelaki yang keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa badannya, hartanya, dan tidak ada yang kembali. Ini baru bisa mengimbangi. Jadi jamaah, mau meraih pahala terbesar, amalan terbesar, kemuliaan tersuci, jiwa terhebat, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan tak tertandingi, sesuatu yang terafdal, maka siapkan betul amalan-amalan terhebat untuk hari-hari itu. Jangan terlalaikan. Hanya 10 hari. Semakin berakhir, semakin memuncak kehebatan amalan di tanggal 9. Sebab di situ puasa Arafah, menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Tapi bersamaan dengan itu, puncaknya di tanggal 10-nya. Yang Nabi tegaskan, afdalul ayyam yaumun nahar. Seafdal-afdal hari, hari nahar, hari raya kurban itu. Dalam lafaz afdalu ayyamid dunia. Seafdal-afdal hari-hari dunia. Jadi hari semenjak adanya dunia, yang terafdal hari tanggal 10 itu, hari raya Idul Adha. Ini anugerah besar. Di sini kemuliaan tak tertandingi, memerlukan persiapan. Apalagi yang tanggal 10 itu, betul-betul perlu persiapan. Sebab para lu itu doa. Kumpul orang tahu. Tapi kalau orang jujur, mau bersungguh-sungguh, biar sekarang bisa didapat. InsyaAllah ta'ala bisa tercapai. 2.300.000, 2.500.000. Pamalipul saja. Salah sekali pamali kopi. Apalagi pun na pamali kaluro. Ikhwah, mudah dan ringan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat kehidupan dunia. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha iyyakum faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa. Ini tidak lain kecuali hanyalah amalan-amalan kalian, perbuatan-perbuatan kalian, panggautanta, panggaukanta. Ini dunia ini adalah kumpulan amalan kita, kumpulan perbuatan kita, kumpulan niatnya kita, kumpulan langkahnya kita, kumpulan gerakannya kita, kumpulan ucapannya kita, kumpulan pandangannya kita, kumpulan pendengarannya kita, kumpulan kemana harta kita. Ini dunia ini, Allah kumpul. Kemudian pasti dikembalikan kepada kita. Dia akan kemana? Dia akan terus bersama kita. Itu amalan. Jasad kita mungkin akan berpisah dengan kita. Sesaat hancur, tapi akan dibangkitkan. Tapi amalan akan terus bersama kita. Saat ini, seterusnya sampai di akhirat, amalan tidak akan pernah berpisah dengan kita. Dan itulah hakikat kita. Itulah nilainya kita. Itulah kedudukan kita. Yatba'ul mayyit thalathah. Mayat akan diikuti oleh 3. Malu wa ahlu wa amal. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Pulang 2. Hanya 1 yang terus menemani. Yarji'u malu wa ahlu. Harta dan keluarga kembali. Wa yabqa amalu. Amalan yang terus menemani kita. Amalan yang terus menemani kita. Baik atau buruk, itulah kita. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci bagaimana kisah saat sakratul maut diangkat ke atas, bagaimana di alam barzakh sampai penantian di negeri akhirat. Dalam hadits Al-Barra bin Azib. Di antara kejadian itu, datang untuk orang yang baik, datang sosok yang sangat indah. Di alam barzakh, datang sosok yang sangat indah. Betul-betul datang. Sesuatu yang sangat indah. Dilihat saja, sudah membahagiakan. Dilihat saja, sudah membahagiakan. Bagaimana lagi dengan dia menemani kita, bercakap dengan kita, dan seterusnya. Dia tanya, Man anta? Siapa kamu? Sosok yang indah ini mengatakan, Ana amalukas soleh. Saya amalan solehmu. Saya perbuatan baikmu. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik akan didatangi oleh sosok yang sangat mengerikan, busuk, menjijikkan, menakutkan. Sekedar dilihat, orang sudah akan ketakutan. Terus gimana lagi dia terus mendekati kita? Dia akan pernah berlepas dengan kita. Akan terus bersama kita. Ditanya, Man an? Siapa kamu? Ana amalukal khabith. Saya amalan jahatmu. Saya amalan busukmu. Ini amalan jamaah. Kita mau lari kemana? Fa'aina tadhhabun? Kalian mau pergi kemana, kata Allah. Setiap kita berbuat, hakikatnya kita mempersiapkan teman kita. Terus akan membersamai kita.
Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nilai yang dicari di akhirat adalah al-hasanat was-sayyi'at. Itu dua itu. Al-hasanat was-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan, amalan-amalan baik atau amalan-amalan jahat. Ini dua ini. Nilai, kalau di sini apa nilainya? Dilihat. Kita lihat sesuatu. Berapa juta itu? Kita lihat sesuatu. Berapa juta itu? Berapa miliar itu? Berapaan itu? Atau berapa dolar itu? Berapa ringgit itu? Berapa real itu? Kan itu nilainya itu. Ketika dihukum, berapa pembayarannya? Ketika memberi, berapa anunya? Pokoknya itu nilai. Di akhirat, kata Nabi, al-hasanat was-sayyi'at. Itu dia. Ada orang di akhirat mendapatkan hasanat, bahkan bertambah hasanatnya. Ada orang di akhirat sayyiatnya diambil, dilepas, hilang, digugurkan. Itu semuanya menjadi nilai. Satu hasanah di akhirat, dunia beserta segala isinya tidak ada nilainya. Sebagaimana satu sayyi'ah di akhirat itu sudah melenyapkan seluruh kenikmatan dunia. Ayo jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala terus dalam syariatnya yang sangat mulia ini telah mempersiapkan untuk kita kesempatan-kesempatan besar untuk mengumpul kebaikan-kebaikan besar, untuk mengumpul hasanat demi hasanat, dan untuk berlepas dari sayyiat demi sayyiat melalui istighfar, taubat, dan melalui hasanah-hasanah yang mahiyah mampu menggugurkan dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejar kebaikan. Dan tidak lama lagi. Bersiap mulai sekarang. Sebab sangat memerlukan persiapan. Ibarat orang dipanggil masuk ke sebuah rumah. Di rumah itu terdapat segala sesuatu yang sangat bernilai. Disuruh ambil berapapun banyaknya, ambil sebanyak-banyaknya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau kita dipanggil seperti itu, mayuri balla. Pokoknya ada semuanya. Segala perkara, barang yang sangat bernilai. Ambil sebanyak-banyaknya. Mau buah apapun, mau makanan apapun, mau emas, perak, uang apa, ada semuanya. Mau barang apa? Semuanya ada di situ. Ambil sebanyak-banyaknya. Kalau kita diajak ke situ. Ayo, kira-kira apa persiapan kita? Ayo jamaah. Disuruh ambil sebanyak-banyaknya. Perlu apa? Ada orang yang datang masuk sekedar kagum. Wih, ini ASEAN, ini coba-coba deh. Dia sekedar makan, minum apa yang ada di situ. Terus waktu berakhir. Jadi apa yang dia isi? Tinggal kantong baju babi. Lapor Sidoe dan seterusnya. Keluar sedikit sekali. Bawa open cup ke sana. Bawa kontainer. Bawa kapal. Bawa sebesar-besar perkara untuk mengisi itu. Dan 10 awal bulan Dzulhijjah jamaah lebih banyak dari perumpamaan itu. Emas, harta, kemuliaan yang sangat besar di dalam. Kita disuruh datang untuk mengambil. Ayo, bawa apa? Ayo, apa kantongnya kita? Apa kantongnya kita mau masuk 10 Dzulhijjah? Yang mau diisi?
hati. Nilai-nilai takwa. Ini diisi. Dan yang ini jamaah sangat luas. Iya. Kalau kontainer ini isinya hati. Luas sekali. Ada orang masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Woi semangat, dapat pengajian, pokoknya. Apa pokok gitu? Tapi begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, puasa, sholat, dan seterusnya. Tanggal kedua, dong. Ini undangan ngan rekam bembe. Akikah pasal lono tenang ada bembe, ayam nemen. Sudah hilang puasanya. Hilang amalannya, hilang semangatnya. Nanti lagi. Kan yang penting tanggal 9-nya. Akhirnya setidak-tidaknya jamaah miliki 3 hari dalam sebulan. Pahalanya seperti berpuasa sebulan penuh. Hanya yang terbaik memang 13, 14, 15. Tapi ayam tasyrik, di situ banyak-banyaknya kambing. Di situ banyak-banyaknya sapi. Undangan makan coto, andre kondro. Tak boleh kita nak puasa. Tetapi jamaah, di hari apapun, siam 3 ayyam fi kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan, itu di hari apapun. Hanya memang terafdalnya ayyamul bid, 13, 14, 15. Tapi coba kita dapatkan, lakukan di 1 sampai 10. Dan salah satunya adalah puasa Arafah. Jadi setidaknya dapat 3 hari. Kalau 4, dia ambil 3 hari itu tersendiri. Puasa Arafah tersendiri. Lebih hebat lagi. Bisa digabungkan niatnya. Amalan-amalan sunnah bisa digabungkan niatnya. Hanya kalau terpisah-pisah lebih besar pahalanya. Tapi kalau praktis dapat banyak pahala seperti itu. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Perlu kesiapan jiwa, kesiapan hati. Itulah makna azka. Tidak ada amalan yang azka. Apa azka? Dari kata tazkiyah. Tazkiyah asal maknanya itu apa? Menumbuhkan, membangun, memperluas. Itu asal maknanya. Dari kata zaka, numu, berkembang, membangun. Hanya diterjemah dengan keharusannya, pensucian. Keharusannya, pensucian, membersihkan. Kalau kita ingin memperluas masjid ini, itu tazkiyah. Kita ingin membangun masjid ini, memperluasnya, meninggikannya. Apa yang kita lakukan? Pensucian. Bersihkan sekelilingnya, bebaskan sekelilingnya, robohkan sekelilingnya. Kalau ada pohon, tebang sekelilingnya. Itu tazkiyah, pembersihan. Baru bisa dibangun. Saat membangun, tetap bersihkan hal-hal yang merusaknya. Setelah terbangun, sebab itulah makna takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Kurban takwanya. Layyanallaha dima. Semakin hebat ilmu, semakin besar nilainya. Sama-sama kita sholat. Ayo jamaah. Sama-sama kita sholat. Di masjid yang sama. Berdampingan lagi. Dan seterusnya. Sama capeknya. Tapi bisa berbeda pahalanya.
Karena perbedaan ilmu. Ilmu yang mendasari. Kenapa sholat? Ada yang sholat karena dia meyakini 2 hadis tentang sholat. Tapi ada yang sholat karena meyakini 10 hadis. Beda pahalanya. Ilmu. Ini ilmu tentang ibadah itu. Apa yang mendasari? Itu takwa. Semakin banyak, semakin luas, semakin kuat, semakin hebat itu ilmu, semakin besar nilai takwa. Maka semakin banyak pun. Yang kedua, harapan, keinginan dalam solat itu. Kenapa solat? Saya mau dapat ampunan. Kenapa solat? Saya mau bebas dari neraka. Kenapa solat? Saya mau mendapatkan berkah. Kenapa solat? Oh, saya mendapatkan banyak sekali. Dia kejar beragam kemuliaan. Semakin luas ini, maka semakin besar pula nilai takwa dan nilai ibadah. Apalagi yang memperluas jiwa? Ma'rifatullah. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali kepada 3 hal utama. Mengenal Allah yang dengannya kita semakin mencintainya. Ini luas, tanpa batas. Mengenal Allah yang dengannya kita semakin mengharap kepadanya. Ini luas, tanpa batas. Mengenal Allah yang dengannya kita semakin takut kepadanya. Dan pangkal ilmu ini ada pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cinta. Ar-Rahmanir Rahim, harapan. Malik Yawmiddin, takut. Di sini. Semakin luas ini, maka semakin luas. Sebab infak itu luar biasa dan meluaskan sesuatu. Langsung itu efeknya. Itu infak. Berbagi, memberi. Sangat luas sekali. Dalam membersihkan, sulit dicari tandingannya. Berinfak dalam membersihkan. Coba lihat wanita yang berzina. Wanita yang berzina. Gugur dosanya dengan apa? Kasih minum anjing. Air juga bukan airnya. Kan hanya air di pinggir jalan. Kasih minum. Hanya beberapa teguk. Anjingnya dikasih minum. Tapi nilai rahmah yang ada di dalamnya. Menjadi sebab turunnya ampunan. Dicabut keinginan berzina. Berubah menjadi taubat. Terampuni dosanya. Ini binatang. Terus gimana lagi? Ini binatang yang seperti ini, anjing. Yang kalau kita lihat, kongkongan. Sesuatu yang menjijikkan. Tidak mau kita disentuh dengannya. Terus gimana lagi kalau binatangnya? Kambing. Sapi. Kalau ikan nila, orang pelihara berapa ribu itu? Itu dikasihi. Berapa banyak pahalanya? Terus bagaimana lagi kalau orang? Orang yang dikasih makan. Orang yang dikasih makan. Terus bagaimana lagi kalau dikasih makan muslimah. Terus gimana lagi kalau dikasih makan itu kerabat kita. Terus gimana lagi kalau anak istri kita. Yang kata Nabi di situ yang paling afdal. Terus gimana lagi kalau orang tua kita. La ilaha illallah. Sifat rahmah di situ berbagi luar biasa. Kalau itu kita lakukan di hari-hari terbaik nanti, tidak bisa dibayangkan. Ya. Luasnya itu hati. Dan di antara amalan yang sangat kuat memperluas hati adalah
memaafkan. Itu sangat cepat, sangat kuat, berat. Memaafkan. Ada orang menzalimi kita. Ada orang sering kita bantu, kita baik kepadanya. Tapi ternyata, ini tolo-tolo ya. Nah lambung kiri ya. Ternyata saya dia tipu, saya disini. Padahal kita baik kepadanya dan seterusnya. Kita tahu orangnya. Wah, berat yang seperti itu. Tapi kapan kita mampu bersabar? Kita mampu memaafkannya. Kita mampu mendoakan supaya mendapatkan ampunan. Apalagi kita justru mampu apa? Berbuat baik kepadanya. Tidak bisa dibayangkan itu. Cepat sekali itu, hati luas di situ. Itu keluasan hati dalam memaafkan. Ini jamaah sekedar mengisyaratkan bahwa amalan yang harus diperbanyak di hari-hari itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dalam hadis yang lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baiknya kalian adalah yang paling baik sama anak istrinya. Dan saya adalah orang yang paling baik terhadap anak istrinya. Coba lihat kenapa ini dijadikan yang terbaik. Kadang amalan-amalan seperti ini jamaah subhanallah. Bahkan ada amalan kita tidak sukai. Kita tidak sukai berada dalam kondisi itu. Dan memang jangan harapkan berada dalam kondisi itu. Tapi kapan kita bisa sikapi dengan amalan ini? Berubah menjadi kebaikan tak tertandingi. Bahkan bisa mengangkat ke derajat yang kita tidak bisa dapatkan dengan sholat puasa kita. Amalan apa? Bersabar saat mendapatkan musibah. Sakit, berkepanjangan, diganggu orang, berketerusan, terdapat musibah ini, sabar dia. Tetap baik sangka kepada Allah. Tetap mengharap kepada Allah. Tetap meminta kepada Allah. Dalam sakitnya berkembang ilmunya dalam melihat hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sakitnya semakin hebat nilai kesabarannya. Yang kata Nabi sabar itu apa? Khairu wa awsa. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih luas mengalahkan kesabaran. Tidak ada yang lebih luas dan awsa. Tidak ada yang lebih baik dan awsa, lebih luas mengalahkan kesabaran itu. Apalagi kalau bersamaan dengan sabarnya, dia ridho terhadap musibah. Apalagi bersamaan dengan ridhonya, dia mampu melihat hikmah-hikmah, bahkan mampu merasakan nikmat besar yang tak tertandingi di balik musibah. Di situ sampai dia ke derajat syukur. Ini jamaah, kalau diwujudkan di hari-hari itu, dan sangat memungkinkan diwujudkan. Sebab apa? Hidup manusia itu siang dan malam tidak pernah bisa lepas dari apa? Susah senang, sakit sehat. Terus menerus kita mengalami itu. Bahkan saat ini, iya. Coba pikirkan jamaah. Ada hal-hal yang kita khawatirkan, ada hal-hal yang kita harapkan saat ini. Terus menerus kita harus menghadapi perkara itu. Coba dihadapi dengan nilai-nilai takwa. Wah, itu sehingga berkembang betul kekuatan, kehebatan beriman itu. Kekuatan dan nilai-nilai takwa. Ini beberapa hal yang hendaknya diperbanyak. Tapi ingat, puncak kedahsyatannya ada di tanggal 10. Dan tanggal 10 itu namanya Yaumun Nahar, hari kurban. Artinya apa? Kurbanlah yang menjadi sebab, hari itu menjadi hari terafdal, termulia, tak tertandingi. Ayo, jangan lepas ibadah ini. Waktunya hanya di saat ini. Sebelum itu, setelah itu, biar berapa ribu ekor sapi kita sembelih, tidak akan bisa meraih pahala kurban. Kemuliaan besar jemaah. Dan berkurban bukan hanya untuk orang kaya. Syariat kurban jamaah terbuka juga untuk orang yang pas-pasan. Makanya ada 1/7. Tapi jangan lagi dijadikan 1/10.
Ini orang bisa meraih banyaknya pahala seperti pahala orang kaya. Seperti dalam hadis. Dalam hadis orang yang apa? Tidak punya apa-apa, tapi dilihat orang paling kaya, boleh jujur dia. Kalau saya dikasih uang seperti itu, pokoknya saya akan. Ini tidak ada kumpul, sekedar berniat saja. Dia lihat orang kaya, dia sumbang masjid ke. Apa yang muncul dalam pikirannya? Pikiran bersaing. Ini bersaing sehat ini. Mas, saya kalau dikasih itu iPhone, saya akan bangun lebih hebat, beri lebih banyak. Itu niatnya. Lebih jujur di situ. Yang sepertinya apa? Dapat pahalanya. Jangan niat. Dan niat itu kedahsyatan takwa. Di situ pula keindahannya. Ini jamaah perlu betul dijaga. Sebab kalau salah-salah, betul-betul. Coba lihat, di luar diumumkan, ditulis, kelompok pertama, Dembani. Setiap masuk masjid Dembani, saya, besarnya lagi, Bani. Hati bisa. Bukan takwa yang berkumpul tiap masuk masjid. Takwa. Racun yang dimasukkan ke dalam keinginan untuk dipuji, pembesaran terhadap diri, menganggap amalannya hebat. Tiap masuk masjid, akhirnya tiba hari penyembelihan, dosa yang dia dapat, gugur nilai kurbannya. Perlu persiapan itu berkorban. Harusnya tiap masuk, astagfirullah, ya Allah, selamatkan dari dia. Oh, semakin hari semakin kuat keikhlasannya, semakin hati. Satu lengannya dihisahkan untuk Nabi, ini tinggal satu. Nabi datang lihat, tanya, gimana Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha bilang, ya Rasulullah, sudah hilang semuanya, yang tinggal ininya, yang tinggal berarti yang ada. Yang tinggal yang ada adalah ininya. Yang ini sudah hilang, sudah tidak ada sudah. Kata Nabi SAW, tinggal seluruhnya. Katifnya, lengannya saja yang hilang. Sebab ini belum dimiliki. Harta kita, kata Nabi, yang milik kita hanya 3. Yang kita makan, minum, dan jadi apa yang dimakan, diminum. Habis ujung-ujungnya kini pun tak baik. Yang kedua yang kita miliki, yang pertama makan minum habis. Yang kedua yang kita miliki, yang kita pakai, berapa lama? Usah jadi lap, sampah. Yang ketiga yang kita miliki, yang kita sedekahkan. Dan yang ini jamaah tidak pernah ada habisnya. Tadi di imam bacakan, satu sedekah menjadi 700 pun berlipat sesuai dengan niat, pemanfaatannya, manfaatnya, muta'addinya kemana, bagaimana pelaksanaan Nabi Ismail, bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam, sampai akhirnya banyak lagi prosesnya di situ, halangan-halangan dan seterusnya, ada kisahnya, sampai akhirnya sudah siap. Allah gambarkan dengan apa? Kan hanya mau jadi panitia, apalagi hanya mau jadi pala-pala. Upayakan jadi orang yang berkorban. Di situ keislaman kita. Upayakan betul dan yakin itulah harta kita yang sebenarnya. Persiapkan nilai-nilai takwa, keikhlasan, ilmu, kecintaan kepada Allah, harapan kepadanya, takut, pembesaran, pengagungan kepadanya, dan beragam persiapan kita. Semoga hari-hari yang terbaik itu menjadi hari-hari termulia dalam hidup kita. Semoga hari-hari yang mulia ke depan itu menjadi hari-hari ampunan untuk kita, rahmat untuk kita, kemuliaan untuk kita, dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semakin luas untuk kita. Semoga hari-hari itu kita bisa memanfaatkan untuk berkorban, meraih kemuliaan yang merupakan kejujuran dalam keimanan. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.